Welcome back to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap saya upload video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya ya. Di channel Kamus Cuan ini, kita lebih condong membahas technical analysis ya seputar saham dan kripto. Bagi teman-teman traders tidak perlu khawatir karena di sini sudah tersusun playlistnya. Kalau yang hanya ingin menonton video yang berkaitan dengan kripto ya bisa pilih artikel kripto, analisa teknikal kripto. Nah, bagi yang saham juga bisa ya, bisa memilih artikel saham maupun analisa teknikal saham ya, teman-teman traders. Nah, jadi gampang sekali untuk mencari videonya karena sudah kita susun playlist untuk teman-teman traders. Nah, kalau yang ingin tonton semuanya ya bisa di kumpulan ya, kumpulan video Kamus Cuan ini campur semua. Ini kumpulan semua short ya, teman-teman traders, video singkat di sini semua. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan kami ya, teman-teman traders. Di Kamus Cuan ini kita akan belajar bersama ya, technical analysis, sharing dan lain sebagainya ya, teman-teman traders. Nah, jadi di edisi kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman traders yang dikirim ke Instagram Kamus Cuan ya. Sebenarnya saya sangat ingin teman-teman itu bertanya itu di channel YouTube ini sehingga terbentuk satu komunitas, tapi nggak apa-apa kalau misalnya segan bertanyanya melalui komen di channel YouTube ini dibaca oleh orang lain atau gimana ya nggak apa-apa, via DM Instagram juga oke ya. Jadi hari ini saya akan menjawab 2 pertanyaan ya teman-teman traders di edisi kali ini. Nah, ini ada yang masuk ya, ini dari saudara kita ya, inisialnya adalah HM. Pak, semalam saham batubara naik kencang, apakah sudah boleh beli PTBA? Karena ada berita bagus untuk saham batubara seperti Eropa mau beli batubara dari Indonesia. Terima kasih Pak. Nah, jadi pertanyaannya tentang saham batubara ya, memang semalam itu kita lihat naik kencang. Coba kita lihat chartnya dulu ya. Nah, ini chart saham PTBA ya, Bukit Asam. Semalam memang naik tinggi ya teman-teman traders. Namun belum terkonfirmasi ya dia bertahan atau tidak. Jadi kalau menurut technical analysis ya ini hanya technical rebound ya teman-teman traders. Contohnya di sini dia juga setelah break support kuatnya di EMA 50 ya, beberapa hari kemudian dia melakukan technical rebound ya. Nah, setelah technical rebound kita harus menunggu beberapa candle konfirmasi lagi. Apabila dia bertahan di atasnya ya mungkin boleh cicil beli kembali ya. Nah, tapi kalau yang kali ini kan dia semalam dia naik tinggi ya, dia break EMA 50. Hari ini dia sudah breakdown. Nah, jadi sebaiknya wait and see dulu ya saudara HM ya. Jadi ya saya rasa ini kita wait and see dulu karena semalam ini diduga ya ataupun dikhawatirkan hanya technical rebound. Nah, apabila dia tidak dapat bertahan di atas EMA 50 ya, maka dia akan sideways cenderung turun menuju EMA 150-nya ya. Kalau di saham saya menggunakan EMA 150, mungkin ya teman-teman yang biasanya menggunakan garis MA juga sama ya. Mau pakai MA berapa, yang penting ya ada rambu-rambu kita lah ya. Nah, kalau bisa misalnya dia udah sampai ke garis support yang kita pasang itu apakah garis MA ataupun mau garis MA, kalau ada ciri-ciri rebound, nah kita baru M3 ya teman-teman. Terus itu ya jawaban dari saya. Nah, kemudian katanya ada berita bagus, intinya ada sentimen bagus ya. Kalau berita itu menurut kami ya, yang technical analysis, yang orang teknikal lah gitu ya, kalau berita itu ibaratnya seperti pelengkap bumbu-bumbunya ya. Kenapa? Karena tidak semua berita itu memberikan kenaikan pada harga saham. Karena apa? Kadang berita itu disetting oleh, maaf ya bukan menuduh atau gimana, sepertinya ya diduga disetting oleh market maker ataupun bandar supaya para retail baca, wah berita bagus ini bisa naik lagi kan gitu, mungkin mereka bisa cicil beli. Itu menurut dugaan kami ya.
Nah, jadi tidak semua berita itu bisa naik, malah kadang keluar berita bagus sahamnya turun. Nah, di saat itulah market maker ataupun bandarnya sedang jualan ya, sedang taking profit kan gitu. Nah, jadi kalau menurut kami yang lebih condong ke teknikal, kita lebih percaya sama chart. Mengapa? Karena chart ini adalah rekam jejak, ibaratnya buku dosa dari para market makernya ya. Serius nggak dia naik kan gitu. Nah, kalau dia serius naik ya kita entry. Kalau dia nggak serius naik kan kelihatan di chartnya ini ya teman-teman, terus apalagi di volumenya ini ya. Nah, kalau bagi kami technical analysis ya lebih condong kita percaya sama chart, karena bagi kami chart never lie. Chart itu tidak bisa berbohong karena ini adalah rekam jejaknya. Nah, kalau kita tunggu dia bertahan di atas ini, di atas support kuatnya, berarti ketinggalan dong kok. Kita ketinggalan kereta. Nah, itulah seorang trader itu kita harus punya mental yang bagus, yaitu jangan FOMO, jangan takut ketinggalan, harus sabar. Mengapa saya kasih lihatnya? Saham itu kalau misalnya dia mau naik, dia serius mau naik ya, lama loh, panjang loh, buruannya itu panjang. Kita kasih contoh dari PTBA juga. Nah, ini dia pertama sekali ya, ini adalah Golden Cross EMA 20 dengan EMA 50-nya ya. Kita oke lah, kita tunggu sampai dia benar-benar berada di atas EMA 150. Inilah mungkin kita tunggu di sini ya. Nah, kita mungkin entry-nya di sini tanggal 22 September. Oke. Nah, 22 September dia naik turun segala macam, nggak peduli, pokoknya kita tetap fokus pada trading plan kita ya. Nah, apabila yang menggunakan trailing stop ini di saat sini mungkin sudah kena trailing stopnya ya. Mungkin ada yang agak bandel, oke lah saya mau tunggu sampai patah trend ya. Bagi yang positioning trading kan mau patah trend. Nah, di sini kan sudah patah trend. Taking profitnya di sini. Di bulan November. Tadi masuknya 22 September, keluarnya di sini sampai patah trend November. 1 bulan lebih. Ya kan? Gak usah takut ketinggalan kereta. Oke, pantau lagi. Di sini dia konsolidasi ya, konsolidasi. Nah, di sini sudah candle hijau. Ini candle hijau kedua. Oke, kita entry misalnya. Itu adalah 14 Februari ya, hari Valentine Day. 14 Februari, oke, masuk. Belum patah tren. Nah, kalau yang di sini mungkin udah kena trailing stop ya, bagi yang pakai trailing stop. Nah, atau yang mau pakai sampai patah tren ya, position trading. Di sinilah patah trennya. Nah, antara jual di sini atau di sini. Nah, bulan Juni masuknya 14 Februari, keluarnya 17 Juni. Panjang kan? Kalau saham itu serius mau naik itu panjang masanya teman-teman traders. Ya, saudara HM. Gak perlu takut ketinggalan kereta. Oke lah, kita bilang paling singkat 1 bulan lah. Kita ketinggalan 3 hari tapi dia positif naik, ya nggak apa-apa toh. Nah, begitu kita masuk, kita sudah harus ada trading plan-nya. Yaitu stop loss-nya di berapa. Oke. Nah, begitu dia sudah naik, stop loss ini berubah menjadi trailing stop. Berapa persen yang kita ikhlaskan untuk dipotong dari profit kita. Nah, kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman traders. Demikian penjelasan untuk saudara HM ya, yang bertanya apakah sudah boleh entry untuk saham batubara karena ada berita bagus, ada sentimen bagus. Jadi jawaban kami wait and see dulu sampai dia benar-benar sudah bullish, benar-benar sudah bisa bertahan di atas EMA 50 dan EMA 20-nya, baru entry ya teman. Ya, saudara HM ya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari saudari YT ya. Ada pertanyaan dari saudari YT, dia ada kirim kasih saya Instagramnya Michael Yo ya, Ko Michael Yo. Jika kamu berinvestasi 1 juta di Unilever 10 tahun yang lalu, maka uang itu sekarang tetap 1 juta. Nah, jadi setelah dia melihat ini, dia bertanya kepada saya, mungkin dia juga sudah bertanya kepada Ko Michael ya. Dia bertanya kepada saya, Ko mau tanya, sesuai dengan yang diposting di IG Ko Michael Yo, tabung saham Indofood 10 tahun baru balmot di harga 7.075. Berarti gak ada gunanya dong tabung saham.
habis waktu saja lebih bagus ditradingkan saja dana kita itu. Gimana menurut Koko? Galau jadinya Ko. Sebelumnya makasih atas jawabannya. Nah begini ya, saya mungkin jawab satu-satu ya. Saya jawab dari mungkin lebih bagus ditradingkan saja dana kita. Nah ini kalau teman-teman traders yang punya waktu untuk memantau chartnya, itu mungkin bolehlah ditradingkan. Tapi kan sebagian besar dari teman-teman kita itu gak punya waktu untuk lihat chart. Pokoknya mereka sisihkan setiap bulan sekian untuk tabung saham, kan begitu. Nah itu jawaban untuk yang lebih bagus ditradingkan ya. Kalau misalnya ada waktu ya oke silahkan, tapi kalau yang nggak ada waktu ya saya rasa tabung saham itu juga tidak ada ruginya. Nanti saya jelaskan ya. Nah di sini kan katanya tidak ada gunanya habis waktu. Saya jawabnya kalau dari segi mungkin capital gain ya untuk saham Indofood ya, yang lain masih ada yang profit, nanti saya kasih tunjuk chartnya ya. Untuk jawaban ini mungkin di capital gainnya dia mungkin balmot ataupun kita bilang minus, tapi tiap tahun kan dapat dividen. Dividen Indofood itu lumayan loh, 4% sekian, 3 sekian persen, 4% ya kan. Nah itulah profitnya sebenarnya. Ibaratnya tabung duduk manis dapat dividen, dan dividen itu lebih tinggi dari bunga bank. Dari sana sudah ada sisi positifnya ya. Nah mengapa tabung sahamnya ini setelah 10 tahun capital gainnya tidak dapat, hanya dapat dividen? Mungkin ya, ini mungkin karena kesibukannya itu ataupun karena tidak ada waktu untuk belajar sedikit technical analysis ya, sehingga mungkin seharusnya tren bullish dari saham yang ditabung itu sudah berubah, yang dari uptrend menjadi downtrend, lupa untuk taking profit. Tapi saya tidak tahu ya apakah ini bertentangan dengan prinsip investor. Target saya 10 tahun, jadi saya harus sampai 10 tahun baru jual. Ataukah boleh dipadukan dengan sedikit technical analysis ya, saya tidak tahu. Karena saya bukan investor, saya adalah swing trader. Ya kadang saya bisa juga sampai patah tren baru jual, jadi berarti position trading ya. Nah saya lebih condong ke sana. Jadi saya tidak invest ya, saya kalau ada pegang saham pun dia kalau patah trend saya akan taking profit, kira-kira seperti itu. Nah jadi untuk memperjelas jawaban saya yang ini ya, saya akan kasih lihat chartnya mulai dari Indofood ya. Nah ini adalah chart dari Indofood ya, saya geser ke monthly dulu lebih gampang lihat, karena kan ini investornya berarti long term lah ibaratnya. Kalau untuk investasi kan long term ya. Jadi saya geser ke monthly ya, jadi teman-teman traders mungkin bisa menggunakan chart monthly ya. Nah jadi seandainya ya seorang investor itu walaupun sangat sibuk ya, kalau malam mungkin adalah sedikit waktu untuk buka charting ya, bisa dilihat chartnya. Jadi ya tidak terulang kembali, sudah tabung 10 tahun baru balmot ya. Ada juga yang rugi, contohnya saham Unilever, saham HMSP, saya yakin itu masih dalam posisi minus itu. Nah jadi ya saya ingin sharing ya, tapi nggak tahu apakah bertentangan dengan prinsip seorang investor ya. Targetnya mau sekian tahun baru taking profit atau gimana, saya nggak ngerti. Saya coba memadukan dengan sedikit technical analysis ya. Contoh ya, tadi kan ditabungnya itu kan mulai dari 2011 ya, mulai dari 2011 ya. Nah 2011 itu kan mulai dari sini ya, 2011 ya. Nah 2011. Nah kalau kita padukan dengan sedikit technical analysis ya. Nah oke. Kalau di sini trennya ini kan masih uptrend ya, karena dia puncaknya kan masih naik ya. Ini dia turun, ini puncaknya kan masih naik. Nah di sini sudah mulai agak turun. Oke. Di sini turun dan dia waktu naik kan terbentuk lower high. Lower high itu adalah ciri-ciri saham sudah mau downtrend. Kemudian dia turun lagi, dia naik, turun lagi, terbentuk lagi ya
turun lagi, dia menuju ke turun. Jadi kalau kita tarik garis ya, seandainya kalau boleh kita tarik garis. Nah, kalau kita tarik garis ini dia masih berada di downtrend line-nya. Nah, jadi kapan taking profit? Nah, begini loh. Seorang investor itu saya sangat salut karena bisa hold ya begitu panjang, dan saya yakin waktu di sini masih tahan, belum jual. Oke. Di sini walaupun dia sudah jebol EMA 50 monthly-nya, belum taking profit, is okay. Di sini masih is okay karena masih polanya itu masih uptrend ya. Walaupun di sini sempat sideways, kemudian kan dia naik lagi, masih terbentuk uptrend ya. Ini masih is okay lah. Kalau ini dia masih tahan. Nah, kalau di sini dia setelah dia jebol EMA 50, dia naik lagi dan polanya itu sudah terbentuk downtrend. Separah-parahnya itu adalah di lower high kedua inilah seharusnya sudah taking profit di 7.650. Nah, lebih kurang lah ya. Kalau dipadukan sedikit dengan technical analysis, terbentuk lower high kedua ini ya sudah sebenarnya sudah boleh taking profit ya. Lower high ini menandakan tenaga untuk naik itu sudah kurang, makanya dia puncaknya ini semakin turun. Nah, untuk meminimalisir sebenarnya supaya kita masih dapat capital gainnya ya mungkin, tapi apakah ini melanggar prinsip seorang investor, saya kurang mengerti. Tapi kalau di hold terus saya yakin ya, semakin lama itu saya yakin lah pasti mungkin bisa profit. Tapi saya bukan investor ya, saya kurang tahu ya teman-teman traders. Nah, yang di Indofood ini adalah seperti ini. Saya coba kasih lihat saham lainnya. Nah, Unilever ini ya, kalau yang tabung itu tidak memadukan dengan sedikit technical analysis ya, saya rasa ya mungkin juga rugi ataupun minus ya, saat ini sudah minus ya. Nah, kalau kita ambil seandainya lah dari 2011 ya. Nah, di sekitaran sini lah ya, 2011 itu kan di sekitaran sini ya, di harga 2.900 sekian ya. Nah, perasaan ini dia masih uptrend. Kalau trennya Unilever nih gampang lihat, dia masih di atas EMA 20 monthly-nya, EMA 50 monthly-nya ya. Nah, masih bisa gampang dilihat. Nah, pada saat di sini di Maret 2018 dia sudah jebol EMA 20. Oke, nggak apa-apa lah, cuma EMA 20 toh. Nah, di sini dia sudah mulai jebol EMA 50, sebenarnya sudah patah tren tapi oke karena dia naik lagi. Nah, ini high-nya ini di bawah high-nya ini sebenarnya kita sudah harus agak sedikit waspada. Kemudian dia turun lagi, naiknya masih puncaknya lebih rendah lagi, seharusnya di lower high kedua ini di 9.600 ini sudah taking profit ya. 9.500 9.600 ini sudah taking profit. Oke lah, masih bandel, kita tunggu dia dead cross dulu. Nah, dead cross itu ya di sekitaran ini. Maaf ya, ini saya perbesar karena ini ada technical analysis yang daily ya, jadi dia terbawa ke sini. Nah, oke lah, saat dia dead cross ini kan di sekitaran sini lah, masih ada di 8.000 sekian. Kalau mau taking profit masih sempat bagi investor ya, investor yang long term. Tapi apakah sekali lagi apakah ini bertentangan dengan prinsip seorang investor, saya kurang tahu. Tapi karena ada yang tanya kepada saya ya, tabung 10 tahun sia-sia. Nah, jadi ya saya coba menjawab untuk dipadukan sedikit lah dengan technical analysis, mungkin bisa lebih bermanfaat ya. Nah, yang Unilever mungkin sudah bisa taking profit pada saat dead cross ini. Di sini masih ada 8.000 sekian ya teman-teman traders. Nah, oke, saya kasih tunjuk yang lain lagi. Tabung saham itu tidak selamanya minus di capital gainnya ataupun balmot di capital gainnya kalau kita memilih saham yang masih uptrend. Nah, saham perbankan itu paling gampang kita lihat. Nah, bagus dia uptrend sampai sekarang. Nah, ini kemarin waktu 2020 Covid itu kan dia sampai ke EMA 50, naik lagi. Nah, masih posisi uptrend. Nah, kalau ini dia nanti jebol lagi ya siap-siap. Kalau terbentuk lower high ya siap-siap untuk taking profit. Nah, kalau yang tabung di
BCA, BBRI. Nah, ini masih uptrend ya. Puncaknya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi ya. BBRI juga sama. Dan saya rasa teman-teman traders mungkin bisa lihat sendiri lah. Intinya cari saham yang monthly-nya ya, chart monthly-nya masih posisi uptrend ya, yaitu masih di atas EMA 50 ya, candlenya itu masih di atas EMA 50, dan puncak-puncaknya itu masih lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, kira-kira seperti itu. Kalau puncaknya itu sudah terbentuk lower high, udah mulai rendah, lebih rendah lagi, itu sudah boleh siap-siap taking profit. Tapi sekali lagi saya katakan, apakah ini bertentangan dengan prinsip seorang investor atau bagaimana ya, saya kurang ngerti. Tetapi kalau misalnya mau dipertahankan pun ya siapkan dana. Setelah dia turun ya sampai dia sideways baru cicil beli lagi. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Jadi kalau anggapan tabung saham itu sia-sia ya, seperti yang disampaikan tadi saudari YT, saya kurang setuju ya. Karena ada juga yang tabung saham terbukti profit. Contohnya saham perbankan, saya yakin semua pada con ya kan, masih con. Nah, jadi intinya sebelum kita tabung saham, lihat dulu chartnya. Nah, gampang kok, tinggal teman-teman lihat garis EMA 20 dan EMA 50-nya. Sepanjang dia kalau masih naik dan dia masih di atas EMA 50 itu masih uptrend. Nah, kira-kira seperti itu. Gampang kan? Luangkan sedikit waktu untuk melihat chart baru putuskan, oke, saya tabung saham ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga saudara HM dan saudari YT dapat dimengerti ya. Semoga terpuaskan. Semoga jawaban saya ini dapat memuaskan. Semoga pertanyaannya itu terjawab. Jadi ya sampai di sini ya untuk edisi tanya jawab kali ini. Bila ada salah ataupun ada kekurangan, mohon komen di kolom komentar. Ataupun teman-teman traders ada yang ingin menambahkan, bisa tolong komen di kolom komentar ya. Sampai di sini untuk edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.